Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-77 dengan judul James White Mengubah Pandangan Tentang Pernikahan. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Matius 19 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kita masuk di dalam inti pembacaannya. Tidak diragukan lagi bahwa akan menjadi suatu kejutan bagi sebagian besar umat Advent hari ke-7 yang berprinsip ketika mengetahui bahwa James White tidak percaya pada pernikahan. Ya, Anda tidak salah dengar. Pada tahun 1845, James menentang pernikahan. Untuk itu, ia menerbitkan tulisan di Day Start bahwa pasangan Advent yang mengumumkan pernikahan mereka telah menyangkal iman mereka. Menurut White, pernikahan adalah tipu daya iblis. Saudara-saudara yang teguh di Mauen yang sedang menantikan kedatangan Kristus tidak boleh memiliki persekutuan dengan melakukan pernikahan. Dan mungkin Anda bertanya, mengapa ia mengambil posisi seperti itu? Jawabannya muncul dalam kalimat berikutnya. Kami menanti penebus dengan selalu berjaga-jaga. Fakta mengenai hal tersebut adalah bahwa ia mengharapkan Yesus akan kembali pada Oktober 1845. Selain itu, para penganut Advent mula-mula percaya bahwa waktunya sangat singkat, dan dari perspektif itu, menikah dan membangun rumah tangga tampak sebagai penyangkalan iman akan kedatangan Yesus yang segera. Lagi pula, jika Yesus datang pada saat yang mereka harapkan, maka tidak akan ada kebutuhan rumah dan pernikahan duniawi. James White kemudian melaporkan bahwa sebagian besar saudara-saudara kita yang percaya bersama kita bahwa gerakan untuk persiapan kedatangan kedua merupakan pekerjaan Tuhan, membuat mereka menentang pernikahan karena mereka percaya bahwa waktunya sangat singkat. Mereka menganggap bahwa menikah merupakan penyangkalan iman. Langkah seperti itu tampaknya lebih memikirkan dan mengutamakan tahun-tahun kehidupan di dunia ini. Namun waktu terus berjalan, dan dengan itu muncul pula gerakan evaluasi ulang. Hasilnya James dan Ellen menikah pada Agustus 1846. Alasannya karena Tuhan memiliki pekerjaan yang harus kami berdua lakukan, dan ia melihat bahwa kami dapat saling membantu dalam pekerjaan itu. Bagaimanapun, Ellen yang masih muda membutuhkan perlindungan hukum jika ia akan bepergian ke seluruh negeri untuk menyampaikan pekabaran yang penting kepada dunia. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah terkadang kita salah, dan ketika kita salah, satu-satunya hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah mengakuinya dan membuat perbaikan. Memang bagi sebagian dari kita itu tidak mudah. Tolonglah saya Tuhan untuk melihat tuntunanmu meskipun saya melakukan kesalahan. Tolonglah saya agar cukup rendah hati untuk memperbaiki diri saya sendiri saat saya berbuat salah. Ya, puji Tuhan, pada firman kali ini mengingatkan kembali akan ketidakpercayaan James White terhadap pernikahan, di mana dikatakan bahwa ketika orang Advent mengambil keputusan untuk membangun rumah tangga atau menikah, itu artinya orang Advent tersebut sudah menyangkal akan imannya pada Tuhan atau meninggalkan akan imannya tersebut. Karena dikatakan bahwa James White tidak percaya pada pernikahan, karena pada tahun 1845 James ini menentang pernikahan. Untuk itu, ia menerbitkan tulisan di Day Start bahwa pasangan Advent yang mengumumkan akan pernikahan mereka telah menyangkal akan iman mereka sendiri. Dan menurut James White, pernikahan adalah salah satu senjata atau tipu daya iblis yang iblis gunakan untuk kita sebagai umat Advent. Dan dikatakan juga bahwa, dan mungkin Anda bertanya mengapa James White ini mengambil posisi seperti itu. Jawabannya muncul dalam kalimat berikutnya. Di sini dikatakan bahwa mereka ini menanti akan penembus dengan selalu berjaga-jaga. Dan fakta mengenai hal tersebut adalah bahwa James White dan para pengikutnya mengharapkan Yesus akan datang atau kembali pada Oktober 1845. Selain itu, para penganut Advent mula-mula juga mempercayai bahwa waktunya sangat singkat, dan dari perspektif itu, menikah dan membangun rumah tangga tampaknya adalah salah satu tindakan atau
sebagai penyangkalan iman akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana ketika James White ini percaya bahwa Yesus akan datang atau kembali pada 1845, James White ini menentang akan pernikahan atau mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan itu adalah tindakan meninggalkan akan iman mereka sendiri, atau itu adalah senjata yang digunakan oleh iblis. Bagaimana pelajaran pada hari ini juga mengingatkan di sini bahwa namun waktu terus berjalan dan dengan itu muncul pula gerakan evaluasi ulang. Hasilnya James dan Ellen menikah pada Agustus 1846. Ketika James White ini menentang akan pernikahan orang Advent karena dia merasa bahwa ketika seseorang mengambil keputusan untuk menikah, itu artinya dia meninggalkan akan imannya tersebut. Tetapi dikatakan ketika waktu terus berjalan dan pada bulan Agustus tepatnya di tahun 1846, James White dan juga Nyonya Ellen G. White ini mengambil keputusan untuk menikah. Tetapi ada alasan di mana mereka ini mengambil keputusan untuk menikah, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan memiliki pekerjaan yang harus mereka berdua lakukan, dan bahwa Tuhan ini melihat bahwa kami saling membantu dalam pekerjaan itu. Bagaimanapun Ellen yang masih muda membutuhkan perlindungan hukum jika ia akan bepergian ke seluruh negeri untuk menyampaikan pekabaran yang penting kepada dunia. Pelajaran yang bisa kita ambil semua adalah terkadang kita salah, dan ketika kita salah, satu-satunya hal yang masuk akal untuk dilakukan adalah mengakuinya dan membuat perbaikan. Ya, inilah karakter yang atau contoh-contoh yang diberikan di dalam kehidupan kita kembali. Ketika kita mungkin berbuat salah, ya baiklah kita dapat mempunyai kerendahan hati itu untuk dapat mengakui akan kesalahan kita dan meminta maaf, dan kemudian memperbaiki akan kesalahan-kesalahan kita. Karena dikatakan bahwa seringkali kita sebagai manusia ketika kita sudah berbuat sesuatu hal dan kita merasa bahwa itu adalah hal yang benar, tetapi untuk orang lain itu adalah hal yang salah. Seringkali kita mempunyai keegoisan yang sangat tinggi, atau kita tidak mempunyai kerendahan hati, sehingga ketika kita dinyatakan salah, kita seringkali berkata bahwa kita tidak pernah salah atau itu adalah hal yang benar. Tanpa kita sadari, kita sedang memupuk akan keegoisan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, untuk itu dari pelajaran ini mengingatkan kita kembali bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, biarlah kita dapat meminta Tuhan untuk memberikan akan kerendahan hati itu selalu dalam kehidupan kita, untuk Tuhan mengajarkan kita supaya kita dapat meminta maaf walaupun kita tidak salah sekalipun. Biarlah ucapan kata maaf itu yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, ya, karena itu adalah salah satu karakter yang Kristus berikan di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita seringkali sebagai manusia, ketika kita sudah tahu kita berbuat salah, seringkali kita menutupi kesalahan kita, atau kita tidak mau mengakui akan kesalahan kita karena kita takut akan dimarahi. Bahkan dikatakan di sini bahwa tolonglah saya Tuhan untuk melihat tuntunanmu meskipun saya melakukan kesalahan. Tolonglah saya agar cukup rendah hati untuk memperbaiki diri saya sendiri saat saya berbuat salah. Ya, inilah karakter yang Tuhan ingin ajarkan di dalam setiap kehidupan umat-umat Kristen, di mana biarlah karakter inilah yang harus setiap hari kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapat meminta Tuhan untuk dapat memberikan kerendahan hati itu selalu dalam kehidupan kita. Ya, karena ketika kita mau diajar dan dididik oleh Tuhan, akan banyak tantangan dan rintangan yang akan mengobrak-abrik atau mengguncangkan akan iman kita. Tetapi inilah yang harus kita pelajari setiap harinya. Dikatakan di sini bahwa Tuhan, tolonglah saya agar saya cukup rendah hati untuk memperbaiki diri saya ketika saya berbuat salah. Ya, inilah yang harus selalu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita berbuat salah dan tidak ada orang yang melihatnya sekalipun, tetapi perlu kita ingat bahwa ketika orang tidak melihat sekalipun, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tahu apa yang kita lakukan, dia tahu apa yang kita kerjakan. Ya, untuk itu dalam setiap kehidupan kita ketika kita berbuat salah, biarlah kita dapat datang dan meminta maaf secara langsung kepada orang-orang yang telah kita sakiti, atau bahkan kepada Tuhan sendiri. Karena itulah karakter yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti cerita daripada James White ini, dimana ketika dia tidak percaya akan pernikahan, dia menentang akan pernikahan orang-orang Advent. Dia menganggap bahwa pernikahan adalah suatu kesalahan atau adalah suatu penyangkalan iman
ketika seseorang mengambil keputusan untuk menikah. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya James White dan juga Nyonya Ellen G. White ini memutuskan untuk menikah. Tetapi dikatakan bahwa mereka mempunyai alasan lain karena dikatakan Tuhan memiliki rencana yang harus dilakukan oleh Nyonya Ellen G. White, bahkan juga James White, sehingga Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada Nyonya Ellen G. White dan juga James White karena Tuhan melihat bahwa mereka dapat saling membantu satu sama lain di dalam pekerjaan pelayanan mereka. Dan dari pelajaran ini juga kita diingatkan kembali di dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita, biarlah kita dapat meminta Tuhan untuk memberikan petunjuk. Ya, sama seperti James White dan juga Nyonya Ellen G. White yang mungkin mereka mendoakan akan pasangan mereka masing-masing. Untuk itu dari pelajaran ini dapat menegur kita sebagai anak-anak muda. Ketika kita mengambil suatu keputusan, biarlah kita dapat meminta hikmat daripada Tuhan. Biarlah kita dapat meminta petunjuk itu daripada Tuhan. Karena kita seringkali merasa bahwa pilihan yang kita ambil adalah pilihan-pilihan yang benar. Tanpa kita sadari pilihan itulah yang akan menghancurkan kehidupan kita masing-masing. Ya, untuk itu ketika kita mengambil keputusan dan ketika putusan itu salah, biarlah kita dapat datang kepada Tuhan meminta ampun akan setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Inilah karakter yang diajarkan oleh Tuhan atau pelajaran hari ini mengingatkan kita kembali. Ya, dalam kerohanian kita juga masing-masing. Ya, ketika kita melakukan kesalahan atau kita menyakiti hati Tuhan, janganlah kita mempunyai keegoisan yang sangat tinggi atau kita tidak mempunyai kerendahan hati. Janganlah ketika kita melakukan kesalahan atau menyakiti hati Tuhan, janganlah pernah kita memupuk akan keegoisan atau ketidakrendahan hati itu ada dalam diri kita masing-masing. Sebaliknya biarlah kita dapat memupuk akan kerendahan hati itu selalu dalam kehidupan kita, karena itu adalah suatu karakter dan juga teladan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu dari pelajaran ini selalu mengingatkan kita untuk dapat meminta Tuhan untuk selalu mengendalikan akan kehidupan kita masing-masing. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.